hendaknya kita juga menjaga perut kita. Kalau tadi dari yang haram, ini menjaga supaya perut kita tidak kekenyangan yang berlebihan. Dan kekenyangan yang berlebihan itu tidak haram, makruh. Jadi dari haram yang tidak boleh, dari yang makruh pun tidak boleh. Innal mu'mina la yashrabu fi ma'i wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'ain. Sungguh seorang mukmin hanya minum dengan 1 usus besar, tetapi seorang kafir minum dengan 7 usus besar. Maksudnya bagaimana? Seorang mukmin itu hendaknya ketika makan dipertimbangkan, tidak asal masuk. Berbeda kalau orang kafir, tanpa mempertimbangkan apa yang dimakan, sing penting wareg. Maka pripun, Pak? Orang beriman harus memperhatikan itu. Pada suatu ketika, sahabat Abu Hurairah menceritakan, Rasul menerima seorang tamu yang bukan muslim. Maka beliau menyuruh pembantunya untuk memeraskan susu kambing, lalu memberikannya kepada sang tamu. Kemudian diperas lagi susu dari kambing yang lain, lalu tamu itu meminumnya. Selanjutnya diperas lagi dari kambing yang lain, dan tamu itu pun masih meminumnya lagi hingga dia meminum susu yang diperas dari 7 ekor kambing. Dan pada pagi harinya dia pun masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW menyuruh memeras susu kambing untuknya. Dia pun meminumnya, lalu menyuruh memeras susu kambing yang lainnya, tetapi dia tidak bisa menghabiskannya. Maka Rasul kemudian bersabda bahwa al-mu'minu ya'kulu fi ma'i wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang muslim itu makan dengan 1 usus besar, sementara orang kafir makan dengan 7 usus besar. Dan Nabi juga berpesan, ma mala'a adami wi'a syarron min batnihi. Tidak ada wadah bagi anak Adam yang lebih buruk selain perutnya. Bihasbi bani Adam laqimatun yuminu sulbahu. Maka cukuplah bagi anak Adam beberapa suap sekedar untuk menguatkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahala fasulusun. Jadi fa in kana la mahala fasulusun. Jika memang tidak bisa, maka cukuplah 1/3. Untuk apa? Li ta'amihi, untuk makanannya. Wasulusun, dan 1/3 li syarabihi, untuk minumannya. Wasulusun, dan 1/3 li nafsihi, untuk nafasnya. Jadi makruh bagi kita memenuhi perut kita. Hendaknya 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Maka kulu washrabu, makan dan minumlah, watasaddaqu, dan bersedekahlah, malam yukhalituhu israfun, selagi tidak berlebihan, wala mukhyilah, dan tidak disertai dengan kesombongan. Jadi makan minum silahkan, selagi tidak berlebihan. Karena berlebihan, israf ini dilarang oleh agama kita, meskipun larangannya tidak sampai pada perkara yang haram. Larangan itu tidak sampai kepada perkara yang haram. Yang haram itu adalah kalau mubadzir. Nah, kalau mubadzir itu haram, karena Al-Quran mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena mubadzir itu temannya setan. Jadi mubadzir itu temannya setan, maka dilarang untuk mubadzir. Baik,
mubadirnya bedanya apa dengan israf? Kalau israf itu pemborosan, masih dimakan sampai kekenyangan, maka ini makruh. Tapi kalau mubadir itu tidak dimakan tapi dibuang, maka itu haram. Meskipun memenuhi perut tadi tidak haram, tapi dalam banyak hadis Nabi menyampaikan kepada kita agar jangan sampai kekenyangan. Jadi ada banyak hadis berpesan kepada kita agar jangan sampai kekenyangan. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Sebagai penutup, Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Imam Syafi'i berkata, kenyang akan memberatkan badan, menghilangkan kecerdasan. Jadi kata Imam Syafi'i, kenyang akan memberatkan badan, menghilangkan kecerdasan, mengundang kantuk dan melemahkan dari beribadah. Jadi kata Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i berkata apa? Kenyang akan memberatkan badan, menghilangkan kecerdasan, mengundang kantuk dan melemahkan ibadah. Ya, ini ada kecoa ikut live online.